Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar kalian baik? Jika baik, kerja bagus. Hari ini kami akan memberitahukan siapa itu Jenderal Sudirman dari ia lahir sampai ia wafat. Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid, Kartawiraji, dan Siam. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Sokrosunario. Setelah diadopsi, Sudirman diberi nama baru menjadi Raden Sudirman. Pada usia 7 tahun atau pada 1923, Sudirman bersekolah di HIS di Cilacap. Kemudian Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mulo. Kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wirotomo hingga pada 1935. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau quick school yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Kemudian, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu berhasil. Pada 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan baik. Kemudian ia pergi menempuh pendidikan militer di Bogor. Setelah lulus dari pendidikan militer tersebut, Jenderal Sudirman menjadi Batalon Kroya. Keaktifannya di militer membawa Jenderal Sudirman bertemu Soekarno dan Hatta dan ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri para tentara Jepang di Banyumas. Tepatnya setelah ia mendirikan divisi lokal dari Badan Keamanan Rakyat Indonesia saat itu. Sejak peristiwa itulah, pasukan Jenderal Sudirman dijadikan sebagai Divisi 5 oleh Oerik Suemoharjo, yang saat itu adalah Panglima Sementara. Sementara Jenderal Sudirman menjadi Panglima untuk Divisi 5 atau daerah Banyumas dengan pangkat kolonel tepat setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat TKR atau BKR. Setelah itu, pada konferensi TKR tanggal 2 November 1945, sang jenderal terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama. Meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan tidak sehat, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan, Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu, Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan sang jenderal. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di negara baru Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Hingga akhirnya, Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.
Oke, jadi itulah cerita tentang kisah hidup dari Panglima Besar TNI yaitu Jenderal Sudirman. Terima kasih telah menonton. Dadah.